Baik, permisi Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Jawaran Caksono, NPM 2205201068. Di sini saya izin mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Desain Iklan Digital yang Tidak Ramah Disabilitas dan Dampaknya Terhadap Representasi Sosial. Presentasi ini membahas kurangnya inklusivitas dalam desain iklan digital, khususnya representasi disabilitas di media sosial komersial Indonesia. Saya akan mengidentifikasi permasalahan, menganalisis dampaknya, dan mengusulkan strategi desain yang lebih adil dan setara. Baik, alasan saya melakukan penelitian ini untuk sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, saya merasa ada yang kurang adil di dunia iklan digital. Penyandang disabilitas jarang sekali terlihat, padahal mereka bagian dari masyarakat, sama-sama punya hak untuk muncul dan diwakili dalam media. Kebanyakan iklan masih menampilkan standar tubuh yang sempurna dan mengabaikan realitas keberagaman. Bahkan kalaupun muncul penyandang disabilitas hanya jadi simbol atau tempelan saat momen tertentu. Lewat penelitian ini, saya ingin ikut mendorong perubahan, bukan cuma menyoroti kurangnya representasi, tapi juga menawarkan cara agar desain iklan bisa lebih inklusif, manusiawi, dan memberi ruang bagi semua orang untuk terlihat dan dihargai. Baik, untuk bab 1 saya, latar belakang dan rumusan masalah. Dalam era digital, iklan menjadi media utama penyampaian pesan. Namun penyandang disabilitas masih belum terakomodasi secara adil. Data BPS 2023 menunjukkan lebih dari 20 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Namun observasi awal iklan digital komersial menunjukkan representasi mereka yang minim atau simbolik. Minimnya representasi ini menunjukkan bahwa inklusivitas belum menjadi prinsip utama desain komunikasi visual di Indonesia, berdampak pada kelompok disabilitas dan melanggengkan stereotip. Baik, lanjut untuk rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimana penyandang disabilitas dipresentasikan dalam iklan digital di media sosial Indonesia? Yang kedua, apa dampak minimnya representasi terhadap persepsi masyarakat dan kelompok disabilitas? Lalu yang ketiga, strategi desain visual apa yang dapat diterapkan untuk menciptakan iklan digital yang lebih inklusif? Lanjut untuk tujuan dan manfaat penelitian saya. Yang pertama, tujuan penelitian saya mengidentifikasi representasi disabilitas dalam iklan digital, lalu menganalisis dampak representasi yang minim, menyusun rekomendasi strategi dan inklusif. Lalu untuk manfaat teoritis, kontribusi pada studi representasi media dan desain inklusif di Indonesia. Lalu, rujukan akademis untuk penelitian lanjutan. Yang terakhir, manfaat praktis. Yang pertama, acuan bagi desainer, brand, dan agensi iklan. Yang kedua, mendorong praktik desain yang lebih berkeadilan. Lanjut, ini untuk jadwal metode penelitian yang saya lakukan. Untuk jadwalnya sendiri, dari bulan April, saya mengumpulkan data visual dan literatur. Lalu untuk yang kedua, pada bulan April sampai hingga bulan Mei 2025, saya melakukan wawancara dan observasi lanjutan melalui media YouTube dan juga iklan-iklan digital lainnya. Kemudian untuk bulan Mei hingga Juni 2025, analisis data dan penyusunan rekomendasi. Lalu untuk bulan Juni, finalisasi laporan penelitian. Untuk metode penelitian, ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus menganalisis iklan digital dari media sosial seperti Instagram, YouTube dari periode 2023 hingga 2024. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan observasi visual, wawancara singkat dengan 2 penyandang disabilitas aktif di media sosial secara virtual chat. Lalu untuk serta studi pustaka terkait desain inklusif. Lanjut, analisis SWOT desain inklusif. Yang pertama, strengths, meningkatkan jangkauan audiens, membangun citra merek positif selaras dengan nilai keberagaman. Lalu untuk weakness-nya sendiri, kurangnya pemahaman pelaku industri membutuhkan biaya dan riset tambahan risiko tokenisme. Opportunities, pasar disabilitas belum tergarap kompetensi kemitraan dengan komunitas dukungan regulasi. Lalu untuk threat sendiri, risiko backlash jika eksklusi kurang tepat, kompetitor mengadopsi pendekatan inklusif, keterbatasan akses teknologi. Lanjut, ini untuk hasil observasi saya.
Saya mengambil dari sumbernya YouTube dari Tokopedia yang berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dari observasi awal iklan digital di Indonesia, hanya satu iklan yang menampilkan individu disabilitas secara nyata. Wawancara dengan 2 mahasiswa disabilitas menunjukkan bahwa mereka merasa tidak terwakili dalam kampanye visual digital. Keduanya hampir tidak pernah melihat representasi disabilitas yang realistis dan jika ada, bersifat simbolik saja. Mereka menyoroti narasi inspiratif yang berlebihan, yang dianggap menjauhkan dari realitas. Mereka berharap penyandang disabilitas dilibatkan aktif dalam proses kreatif. Kemudian ini untuk interpretasi hasil surveinya. Yang pertama, minimnya representasi ada 98%, responden jarang atau tidak pernah melihat penyandang disabilitas dalam iklan digital. Lalu 90,3% dampak positif inklusivitas, responden meyakini iklan inklusif meningkatkan empati masyarakat. Lalu yang ketiga, ada 86,4% keadilan representasi. Responden menilai representasi disabilitas dalam iklan digital masih tidak adil. Lalu 98,1% dukungan partisipasi aktif, terdapat konsensus luas bahwa penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses kreatif iklan. Lalu 91% dampak minimnya representasi. Responden meyakini kurangnya representasi membuat penyandang disabilitas makin tidak terlihat di ruang publik. Lalu untuk kesimpulan dan saran dari saya. Kesimpulannya sendiri, iklan digital komersial di Indonesia masih minim merepresentasikan penyandang disabilitas. Memperkuat invisibilitas sosial, observasi dan wawancara mengonfirmasi kurangnya representasi dan perlibatan. Survei publik wawancara mengonsumsi observasi dan wawancara mengonsumsi kurangnya representasi dan pelibatan. Lalu untuk survei publik menunjukkan kesadaran dan ketidakadilan dan dukungan tinggi terhadap inklusivitas. Industri kreatif perlu bergeser di simbolik ke partisipatif. Lalu untuk saran saya sendiri, yang pertama, untuk industri kreatif dan juga brand. Mendesain ulang standar visual melibatkan penyandang disabilitas, menghindari narasi inspiratif berlebihan. Lalu yang kedua, untuk desainer komunikasi visual. Memahami prinsip dan inklusif, menyusun guideline, berkolaborasi lintas disiplin. Lalu yang keempat, untuk pemerintah dan regulator media. Menetapkan regulasi, memberikan insentif penyelenggaraan kampanye nasional. Lalu untuk yang terakhir, institusi dan pendidikan. Mengintegrasikan materi desain inklusif dalam kurikulum, menyediakan ruang kritik. Baik, sekian presentasi dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan juga salah kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih.